Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik, nomor induk mahasiswa 2020523119. Saya berada di program studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pelaksanaan audit sistem informasi. Sebelumnya sudah kita pelajari pada materi sebelumnya ya, overview tentang audit sistem informasi, di mana suatu perusahaan terdiri dari beberapa divisi ya, terutama dalam suatu perusahaan ada divisi IT, di mana divisi IT ini kemudian dilakukan proses audit teknologi informasi dengan tujuan apakah divisi IT bisa membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila nantinya bisa membantu kinerja perusahaan, proses audit teknologi informasi ini akan menghasilkan continuous improvement bagi perusahaan. Kemudian hasil dari proses audit teknologi informasi ini akan menghasilkan yang pertama adalah nilai maturity level ya, mulai level 1 hingga level 5. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi, baik itu rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya dan mungkin nantinya bermanfaat bagi sebuah perusahaan atau bagi manajer untuk mengambil suatu keputusan. Oke, lanjut. Di sini ada perumpamaan auditor sistem informasi. Di sini ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah project identification dan selection. Kemudian selanjutnya adalah project initiating planning. Kemudian yang ketiga adalah analisis. Yang keempat adalah logical design. Kemudian yang kelima yakni adalah physical design. Yang keenam implementation. Dan yang ketujuh adalah maintenance. Di mana kita ibaratkan yang pertama ini mulai dari project identification and selection sampai dengan project initiating dan planning, kita ibaratkan sebagai interpersonal skill. Kemudian yang kedua adalah kita ibaratkan analytic skillnya di bagian analisis dan logical design. Kemudian yang ketiga kita ibaratkan sebagai management skill, yakni mengenai logical design dan physical design. Kemudian yang keempat adalah technical skill, yakni meliputi implementation dan maintenance. Oke, di mana interpersonal skillnya kita contohkan seperti wartawan ya, karena nantinya di sini dia akan mencari tahu informasi atau menggali sebuah data dan informasi yang digunakan sebagai analytic skillnya nantinya. Di mana analytic skillnya kita contohkan sebagai pengamat, seorang pengamat, karena nantinya setelah selesai menerima data atau informasi, maka kita harus mengamati atau mengidentifikasi. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, maka akan menghasilkan sebuah keputusan, di mana manajemen skill ini kita contohkan seperti seorang manajer. Kemudian setelah keputusan diambil, maka contohnya adalah technical skill. Technical skill di sini bukan hanya berarti sebuah bengkel, kan tetapi nanti menjadi sebuah suatu usaha atau perusahaan nantinya hasil dari keputusan yang telah diambil. Kemudian di sini metodologi audit teknologi informasi. Di sini ada tahapan-tahapannya ya. Fase pertama yakni merencanakan audit. Kemudian yang kedua adalah fase kedua mengidentifikasikan risiko dan kendali. Fase ketiga mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti. Setelah mengumpulkan bukti, kemudian fase keempat mendokumentasikan temuan-temuan dan mendiskusikan dengan audit. Setelah mendapatkan sebuah keputusan, maka fase yang kelima adalah laporan akhir dan mempresentasikan hasil-hasil yang sudah diperoleh. Kemudian selanjutnya ada waktu audit. Di sini kita membagi menjadi dua, ada pre dan juga post.
Sebelum implementasi, setelah sistem live ya, di sini ada pre-implementation dan juga post-implementation system. Di mana manfaat audit dari pre-implementation system adalah yang pertama, institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance kriteria. Yang kedua, mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut atau belum. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen atau tidak. Selanjutnya manfaat audit dari post implementation system. Yang pertama adalah institusi mendapat masukan atas risiko-risiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya. Manfaat yang kedua, masukan-masukan tersebut dimasukkan ke dalam agenda penyempurnaan sistem perencanaan strategis dan anggaran pada periode berikutnya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa yang akan datang. Kemudian manfaat yang keempat, memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. Manfaat yang kelima adalah membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan atau audit trail telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen ataupun auditor ya, pihak lain yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian manfaat yang keenam dari post implementation system adalah membantu dalam penilaian apakah initial proposed values telah terrealisasi dan saran tindak lanjutnya. Kemudian contoh audit sistem informasi berdasarkan waktu audit. Nah, di sini ada contoh audit dari pre-implementation, yakni yang pertama adalah audit rancangan sistem, audit rancangan database, audit rancangan interface, audit arsitektur jaringan, dan audit rancangan sekuritas sistem. Audit rancangan sistem ini dilakukan untuk melihat apakah rancangan sistem yang dibuat telah sesuai, ya, seperti contohnya. Yang pertama, apakah model yang digunakan sesuai formatnya? Kemudian, apakah rancangan dapat menimbulkan ambigu? Apakah rancangan memunculkan tidak sesuai fungsinya? Atau apakah setiap proses yang dilakukan oleh aktor yang sesuai? Nah, di sini adalah contoh konteks diagram dari sistem informasi akuntansi siswa. Di sini ada sistem informasi siswa ya. Di sini siswa memberikan data, kemudian data diakses oleh siswa, kemudian guru ya, di sini guru dari mata kuliah atau guru dari bidang studi mengakses sistem informasi siswa ya, memasukkan soal ujian, form data, nilai yang telah diisi. Kemudian guru juga mengakses absensi ujian beserta lembar jawaban. Di sini juga wali kelas ya mengakses sistem informasi siswa. Contohnya adalah mengambil data rapor, laporan nilai siswa, rapor setelah tanda tangan, dan juga menginput nilai dari rapor. Kemudian untuk bagian akademis adalah contohnya menginput soal ujian, absensi ujian, lembar jawaban, laporan nilai siswa. Kemudian bagian akademis mengakses sistem informasi siswa ini mengenai soal ujian, absensi ujian, lembar jawaban, form data, nilai yang telah diisi. Kemudian di sini kepala sekolah hanya bisa mengakses data dari sistem informasi siswa ini, yakni melihat contoh data rapor. Nah, di sini kenapa kepala sekolah tidak boleh memasukkan data? Karena kepala sekolah hanya berwenang untuk melihat saja, hanya mendapatkan laporan dari bagian-bagian yang telah dirancang hak aksesnya. Nah, ini adalah contoh use case diagramnya. Di sini admin mengelola user, kemudian mengelola website, kemudian admin mengelola konten, admin mengelola forum, di mana masing-masing use case ini sudah melalui include login dulu, ya. Kemudian guru di sini mengelola forum, kemudian mendaftar atau mengubah grup,
Kemudian di sini use case diagramnya dari guru adalah membuat jurnal, kemudian membuat paket ujian soal ujian. Kemudian di sini dari aktor siswa bisa mengelola forum, ya, kemudian membaca materi ajar dan juga mengerjakan ujian. Kemudian audit rancangan database. Audit ini dilakukan pada rancangan database, meliputi rancangan IRD, apakah sudah benar atau belum, kemudian struktur tabel yang digunakan, apakah optimal atau berlebihan, atau bahkan malah justru tabel yang digunakan masih kurang. Kemudian relasi tabel yang dilakukan apakah normal atau tidak. Kemudian jenis database yang akan digunakan untuk sistem, apakah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Nah, ini adalah contoh audit database. Di sini kita membuat terlebih dahulu tabel sebelum diaudit. Ya, di sini ada tabel perpustakaan, ya, dengan field seperti ini. Ada kode buku, ya, kemudian ada ID kategori, judul, kode pengarang, kode penerbit, tahun terbit, dan juga jumlah. Kemudian setelah dilakukan audit, nah maka menjadi seperti ini. Perubahannya ada di fieldnya atau di lengthnya, panjang dari karakternya. Yang awalnya di sini sebelum diaudit itu 5, ternyata setelah diaudit mungkin, ya, karena kode bukunya terlalu banyak, mungkin dengan panjang karakter 5 ini tidak cukup, maka ditambah menjadi 11, begitupun seterusnya. Di sini juga ada tabel perpustakaan. Di sini juga sama, ada perubahan setelah diaudit menjadi lebih panjang untuk karakternya. Di sini juga ada tabel perpustakaan untuk anggota, juga sama seperti itu. Kemudian audit rancangan interface. Audit ini dilakukan pada semua interface yang digunakan dalam sistem, baik form maupun report. Standar umum pembuatan form dan report adalah meaningful titles, atau judul form atau report harus penuh arti dan mewakili objek di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah meaningful information, di mana informasi harus penuh arti. Kemudian balance sheet layout adalah keseimbangan tata letak. Kemudian easy navigation, kemudahan arah petunjuk. Kemudian yang terakhir adalah easy use, atau kemudahan dalam penggunaannya. Kemudian audit arsitektur jaringan. Audit ini dilakukan untuk melihat arsitektur jaringan yang digunakan pada sistem, apakah sudah sesuai atau belum. Di mana apakah membuat efektif proses sistemnya, kemudian apakah efisiensi biaya investasinya, apakah support untuk pengembangan ke depan. Seperti itu. Di sini adalah contoh arsitektur jaringan. Di mana di sini digambarkan, di sini ada ini kita gambar sebagai rumah. Kemudian yang pertama ini ada rumah yang kedua, di mana masing-masing rumah ini dibatasi oleh firewall. Firewall adalah pembatas dari setiap IP jaringan, ya, IP protokol antar IP atau antar pengguna. Di mana di sini dikoneksikan melalui internet. Kemudian di sini ada router, ya, di sini ada router dari situs yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Di sini ada switch, yang di sini ada user yang sedang menggunakan. Kemudian audit rancangan sekuritas sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat rancangan keamanan yang digunakan dalam sistem. Melihat apakah ada sekuritas pada jaringan komputer, kemudian apakah sekuritas untuk login ke sistem sudah menggunakan enkripsi yang baik, kemudian apakah ada pelevelan hak akses bagi pengguna sistem. Kemudian contoh audit dari post implementation adalah yang pertama audit fungsi sistem, kemudian audit interface, kemudian audit database, audit jaringan komputer, dan audit keamanan sistem. Nah, di sini adalah contoh hasil audit, ya. Layanan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Di sini contohnya standar kebutuhan berbasis web. Di sini ada standar dan existing.
Dimana setelah diuji coba maka di sini dikasih tanda checklist ya, seperti itu. Di sini ada media penyimpanan data, meliputi database engine, MySQL, SQL Server, dan Oracle, dan juga seterusnya. Di sini juga ada server. Apakah server memiliki mirror system, menggunakan UPS, atau memiliki ruang server khusus. Nah, di sini contohnya. Jika belum terlaksana, maka di sini akan direkomendasikan. Selanjutnya di sini juga ada layanan direktorat, pembinaan kursus dan kelembagaan, ada jaringan telekomunikasi, meliputi jaringan yang digunakan apakah cukup lancar, kemudian dapat menggunakan attachment, kemudian dari pengamanan sistemnya, apakah dari sistem tersebut telah menggunakan user ID dan password atau belum, dan seterusnya. Kemudian dari workflow-nya. Bila bersifat transaksi perlu adanya workflow karena nanti akan ada alur dari transaksi tersebut. Kemudian dokumen aplikasi dan seterusnya. Kemudian di sini ada rekomendasi ya. Untuk layanan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, rekomendasi yang pertama adalah media penyimpanan perlu di-upgrade agar dapat menampung pertumbuhan data yang besar. Kemudian backup data perlu dijadwalkan secara rutin. Perlu disediakan media penyimpanan eksternal untuk menyimpan backup data. Kemampuan jaringan perlu ditingkatkan agar dapat menggunakan attachment. Kemudian yang kelima, perlu adanya pembedaan labeling hak akses data dan aplikasi. Perlu adanya enkripsi dalam pengiriman data. Perlu adanya workflow untuk layanan izin kursus. Dan terakhir, dokumen aplikasi, hardband, dan jaringan perlu dilengkapi. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan dalam materi pelaksanaan audit dan sistem informasi. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi selanjutnya. Harul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.